Hai semuanya, kalian tau gak sih kalau media itu pintar banget loh ngatur cara kita mikir. Tapi di sisi lain, kita bisa loh pilih apa yang mau kita pilih. Dan itu semua ada di 7 teori komunikasi massa. Tapi kira-kira menurut pandangan para ahli media dan menurut pandangan ahli akademis tuh gimana ya? Yuk kita simak penjelasannya. Kalau menurut aku ya pengaruhnya sih besar banget ya, apalagi buat tanggapan mengenai isu-isu, apalagi kan sekarang kan orang-orang pada percaya sama media ya. Jadi menurut aku sih pengaruhnya sih besar banget sih. Kalau menurut aku juga sih, apalagi masyarakat kan sekarang udah pada ini ya, apalagi berita-berita tuh udah ada di HP lah misalnya ya. Jadi tuh sekarang tuh semua orang tuh bergantung sih sama media. Bergantung ya. Jadi kakak udah pernah ngeliat langsung gitu ya cara orang bergantung dengan media itu udah. Oke. Kalau dilihat dari kakak ya. Kalau sejauh ini sih ada beberapa media yang emang udah menjalankan fungsinya dengan baik, tapi ada juga beberapa yang masih belum bisa menjalankan dengan baik. Paling dari Kompas sama CNN sih biasanya yang paling dipercaya. Jadi yang menjadi pertimbangan redaksi adalah yang pertama adalah apa yang terjadi di masyarakat sebagai sebuah peristiwa berita, kalau itu peristiwa berita. Tetapi di lain itu, misalnya gini, peristiwa berita itu apa yang terjadi di luar sana itu menjadi perencanaan dari liputan sebuah media. Tetapi apabila tidak ada peristiwa apa-apa, itu media bisa melakukan agenda setting. Ya, agenda setting itu intinya begini, apa yang menjadi agenda media itu juga yang menjadi agenda masyarakat. Atau sebaliknya, apa yang menjadi agenda masyarakat itu yang menjadi agenda media. Jadi media akan memberitakan konten-konten yang dirasa penting untuk disampaikan kepada masyarakat melalui pemberitaan. Atau misalnya apa yang dianggap penting oleh media disampaikan kepada masyarakat, atau masyarakat merasa perlu sesuatu itu diangkat sebagai suatu konten pemberitaan. Tetapi ini ada proses-proses yang di dalamnya itu proses gatekeeping namanya ya. Proses penyeleksian. Atau kalau di dalam teorinya Stuart Hall, decoding encoding, itu ada namanya seleksi konten, kemudian disampaikan kepada pembaca atau pendengar, pemirsa. Lalu pembaca, pemirsa, pendengar itu akan menyeleksi lagi. Ya, namanya decoding, encoding, decoding. Di sini melakukan encoding, di sana melakukan decoding. Nah, jadi secara teoretik seperti itu, tapi praktek juga memang seperti itu. Jadi media itu pertimbangannya adalah kalau menyangkut peristiwa adalah news value ya. News value itu menyangkut satu misalnya aktualitas. Kalau berita peristiwa itu aktual, itu maka akan menjadi prioritas. Tetapi aktual saja tidak cukup, harus ada nilai kepentingan ya, interest, public interest, menjadi kepentingan umum, menjadi persoalan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya begini, baru saja pemerintah menaikkan tarif listrik misalnya. Nah itu adalah public interest, ya. Public interest, maka media akan menjadikan itu berita karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain aktual, baru saja diumumkan aktual. Kemudian yang ketiga adalah menarik minat pemirsa, audien, pembaca, penonton dan pendengar. Jadi sesuatu mungkin pada awalnya biasa-biasa saja, tapi kemampuan media untuk mengemas menjadi sebuah konten berita sehingga menarik perhatian masyarakat. Bisa juga itu kalau ditarik ke hal kritisnya, media juga bisa melakukan framing namanya, pembingkaian. Sesuatu isu, suatu masalah kalau tidak dibingkai maka tidak akan menarik perhatian masyarakat, atau memang media punya kepentingan isu tertentu di framing namanya ya, diarahkan ya, dibingkai seolah-olah ini menjadi sesuatu yang penting atau menarik atau bagus. Ketiga hal itu sekurang-kurangnya nilai sebuah berita ya. Jadi nilai berita itu banyak pertimbangannya, ada konflik ya, ada apa lagi. Tetapi yang tiga dasar ini dari berbagai ahli dan media melakukan itu tiga pertimbangan tadi. Aktualitas ya, menarik dan penting. Itu mengandung nilai berita.
berita. Oh iya, misalnya begini, ini yang terjadi di banjir di Sumatera ya. Dengan diberitakan media, masyarakat tahu, oh ada peristiwa. Nah memang kadang-kadang itu didahului oleh media sosial. Tapi media sosial ini karena sifatnya media sosial, tidak ada proses gatekeeping, tidak ada verifikasi, tidak 5W1H, maka kadang-kadang itu informasinya tidak utuh atau tidak lengkap, kadang-kadang bias, campur baur dengan hoax, dengan kabar bohong. Nah, sehingga media massa sebagai media arus utama itu punya mekanisme seleksi, gatekeeping ya. Berita-berita itu disaring, kemudian dikonfirmasi, verifikasi, ada kurasi dan lain-lain. Jadi kalau berita itu di media massa itu dampaknya lebih meyakinkan, dan itu bisa mempengaruhi opini publik. Oh ini misalnya laporan dari media tertentu ya, misalnya media berita tentang keadaan yang masyarakat terisolir ya, karena banjir. Itu kalau diberitakan di media massa itu orang jadi percaya. Tapi kalau medsos nggak ada keterangan waktu, lokasinya juga nggak jelas di mana ya. Kalau media massa itu jelas kapan kejadian, di mana lokasinya, menimpa siapa saja, gitu kan? Bagaimana dan mengapa itu terjadi itu diulas. Tapi kalau medsos itu biasanya tidak lengkap aspek-aspek penyeleksian beritanya. Nilai beritanya kadang tidak akurat. Kata-kata influencer itu baru muncul saat ini di era media digital. Tetapi yang disebut opinion leader sudah ada dari dulu. Ya, jadi orang yang pemengaruh ya, itu bisa menjadi pengaruhnya cukup besar. Di era sekarang ini influencer itu menjadi ini contohnya ya. Kasus kemarin Ferry Irwandi ya. Karena dia kategorinya di influencer, banyak followernya, sehingga dia bersama-sama kitabisa.com menggalang dana dalam waktu 24 jam terkumpul 10 miliar. Iya. Itu adalah salah satu bukti bahwa pengaruhnya dari opinion leader atau sekarang disebut influencer itu besar sekali. Kalau misalnya ada tokoh-tokoh tertentu yang dikenal oleh publik, masyarakat luas ya, selebritas kah, pejabat penting, atau tokoh yang sangat prominent ya, prominent itu prominensi yang terpercaya, yang punya kedudukan terhormat di masyarakat, itu akan sangat besar pengaruhnya ya. Jadi zaman dulu opinion leader, sekarang ini influencer. Dulu itu pemimpin pendapat, pemimpin opini, sekarang pemengaruh. Nah itu sangat berpengaruh. Nah kalau di media sosial itu tadi call ya, key opinion leader. Nah itu akan sangat besar, dan ini dari waktu ke waktu, dari berbagai peristiwa ini akan menunjukkan hasil yang luar biasa. Media ini kan juga salah satu pilar penting dalam demokrasi ya, pilar keempat dari demokrasi. Makanya kemudian ini sangat berpengaruh gitu terhadap pembentukan budaya di Indonesia, termasuk misalkan budaya demokrasi itu sendiri gitu ya. Nah ini kenapa media itu memiliki peran yang signifikan dalam membangun budaya masyarakat gitu ya, karena pengaruhnya yang luar biasa. Misalkan TV gitu ya, kalau misalkan ditonton orang lebih dari 4 jam, yang bisa disebut sebagai heavy viewers, penonton berat ya kan, misalkan nontonnya sinetron gitu ya. Nah sinetron mempengaruhi cara pandang orang yang menonton itu ya. Nah disitu ada konstruksi budaya di dalam sinetron itu. Terus misalkan TV menayangkan film-film yang lagi happening kayak drama Korea misalkan, terus misalkan kemudian drama Turki misalkan gitu, atau drama Cina misalkan gitu. Nah itu yang kemudian juga menyebabkan konstruksi budaya bagi para penontonnya gitu. Nah, itu yang kemudian media memiliki pengaruh yang signifikan untuk mempengaruhi kebudayaan setempat atau merubah kebudayaan setempat ya. Jangan sampai kita salah membaca teori agenda setting ya. Karena agenda setting itu terdiri dari agenda media, agenda halayak, sama agenda kebijakan. Nah kita nggak bisa melihat
menggunakan teori agenda setting itu hanya melihat agenda medianya aja, tanpa melihat agenda khalayak maupun agenda kebijakan. Nah, banyak teman-teman gitu ya yang salah kaprah menggunakan teori agenda setting yang hanya misalkan menggunakan agenda media. Kalau tidak ada kongruen antara agenda media, agenda khalayak dan agenda kebijakan, itu tidak bisa disebut sebagai agenda setting. Misalkan contoh, ya kan apa yang dianggap penting oleh media kemudian dianggap penting oleh masyarakat. Misalkan sekarang lagi heboh pemberitaan soal banjir bandang di Sumatera, ya kan? Terus kemudian media memberitakan itu semua, gitu kan? Karena media menganggap bahwa pemberitaan terhadap banjir bandang di Sumatera itu penting. Kemudian masyarakat pun menganggap itu penting juga, gitu kan? Penting. Nanti ada agenda kebijakan yang kemudian mungkin merubah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah karena ada dorongan dari masyarakat. Ya kan? Tapi kemudian ada agenda lain, misalkan agenda lain dalam arti misalkan di tengah pemberitaan banjir bandang yang besar ini, ya kan? Kemudian tiba-tiba ada berita soal kebakaran di Kemayoran kemarin yang menewaskan 22 orang akibat di PT Teradron gitu kan. Terus direkturnya kemudian kena pasal gitu ya, dipidanakan. Ya kan, terus selanjutnya ada lagi ya kan pemberitaan soal sopir SPPG ya yang nabrak di sekolah gitu kan. Nah itu kalau misalkan dianggap penting lagi sama media, otomatis nanti isu yang sesudahnya itu akan tenggelam gitu. Nah itu yang kemudian juga main di situ tuh agenda setting gitu. Nanti masyarakat jadi berperhatiannya teralihkan dengan berita-berita yang kemudian dianggap penting lagi oleh masyarakat. Kayak gitu. Nah, contohnya kan juga sekarang lagi ramai juga kan, kenapa direktur Teradron itu menjadi terpidana gitu kan dengan kasus penyebab kematian kebakaran itu. Sedangkan ada netizen gitu yang bilang kenapa penyebab longsornya ya kan banjir bandangnya di Sumatera itu malah mereka tidak ditangkap perusahaan-perusahaan besar yang menyebabkan ratusan nyawa meninggal dan ratusan nyawa hilang dengan sia-sia akibat hujan yang tidak berhenti. Karena media massa di kita juga punya kode etik jurnalisme gitu ya. Kode etik yang semua media itu harus sepakat menjalani itu. Itu yang kemudian ada aspek social responsibility-nya yang mereka punya. Pasti dalam kerja media itu yaitu responsibility-nya itu harus benar-benar terjaga. Tapi ya pasti ada aja celah yang kemudian media terjebak oleh rating, gitu ya, terjebak oleh clickbait gitu ya, yang kemudian membuat mereka kehilangan esensi atau substansi dari pemberitaannya. Contoh, tidak melakukan konfirmasi ulang terhadap fakta yang sedang diberitakan, atau pemberitaannya itu berat sebelah dalam memberikan faktanya, dan banyak hal teman-teman bisa cross check. Nah itu dia teman-teman, tadi pendapat dari 3 narasumber kita. Nah buat kalian yang mau ngasih pendapat juga, Dan pokoknya See you.